Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Guru SD Negeri 3 Pokat, Tabita Bekomas dalam aksi nyata Merdeka Belajar. Pada aksi nyata Merdeka Belajar ini kita akan mempelajari 5 modul. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ayo kita pelajari modul 1, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. 1. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Nah, kita sebagai pendidik harus hadir setiap hari untuk murid-murid kita dan terus belajar secara mandiri agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penting sekali untuk para murid mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, di era teknologi sekarang, murid-murid memiliki belajar tersendiri, sehingga sebelum belajar mereka sudah bisa mengetahui informasinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Peran seorang guru sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar atau bekerja kelompok atau ucapan kita yang tidak disengaja, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Jadi saat belajar di kelas, kita sedang membentuk budaya masyarakat masa depan. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang berkarakter Pancasila dan dikagumi lewat sikap dan tutur kata. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti. Dalam hal ini kekuatan batin, karakter, dan pikiran atau intelek. Ayo kita pelajari modul 2, mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. 2. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. 3. Menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Agar tercapai keseimbangan menjadi manusia, murid sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak dan menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan merefleksi diri untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di lingkungan sosial. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam.
Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada. Karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Kodrat Saman. Kodrat Saman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Konvergen yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Kita lanjut ke modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter, kemampuan kognitif atau berpikir, menyerap pengetahuan dan keterampilan seseorang. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Sebagai pendidik dapat membantu murid untuk menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga murid akan dapat menyamarkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik. Nah, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. A. Selamat dan bahagia. Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. B. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Engarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang guru menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun kehendak. Seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan panutan. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Seorang guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zaman. Kemudian membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Sekian aksi nyata Merdeka Belajar saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa memberi komentarnya. Sampai jumpa di aksi nyata lainnya.